Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Batur-sedulur sekampung? Ketemu lagi bersama Tacing TV. Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah awal mula kerajaan Sriwijaya. Namun sebelum menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Tapi tetap kuota bayar sendiri-sendiri ya. Cekidot. Batur sedulur sekampung, Sriwijaya yang dalam bahasa Sanskerta bermakna kemenangan yang gilang gemilang adalah sebuah nama kerajaan yang sudah ada sejak abad ke-7 di Pulau Sumatera. Lokasi yang menjadi pusat kerajaan sesuai dengan apa yang tertulis dalam prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi adalah sebuah daerah yang bernama Minangatamuan, tempat dari mana Dampun Tahyang berasal. Ada 3 tempat yang diduga merupakan lokasi Minangatamuan, lokasi awal berdirinya kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah para ahli yang mengatakan bahwa lokasi awal berdirinya kerajaan Sriwijaya ini di sekitar tepian Sungai Musi Palembang. Tempat ini yang sekarang menjadi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Pendapat kedua mengatakan bahwa lokasi Minangatamuan yang menjadi pusat kerajaan Sriwijaya berada di sekitar kawasan Candi Muara Takus di Riau. Pendapat ini didasarkan atas penafsiran dari catatan perjalanan I Ching, seseorang pendeta Buddha dari Tiongkok. Juga didasarkan atas berita tentang pembuatan candi bungsu yang dipersembahkan kepada kaisar di negeri Tiongkok yang letaknya berada di dalam kompleks Candi Muara Takus. Penemuan beberapa situs arkeologis yang digelar Universitas Indonesia pada tahun 2013 membuka kemungkinan baru jika pusat atau awal berdirinya kerajaan Sriwijaya ini berada di sekitar tepian Sungai Batanghari di Muaro Jambi, Kabupaten Jambi. Masih belum diketahui dengan pasti hingga sekarang di mana lokasi yang menjadi awal berdirinya kerajaan Sriwijaya. Yang pasti berdasarkan prasasti Tanjore 1030 Masehi saat kerajaan Sriwijaya ditaklukkan oleh Raja Rajendra Chola atau raja dari dinasti Chola di Coromandel, India Selatan. Ibu kota kerajaannya sudah berada di Kadaram atau Kedah, Malaysia. Sama seperti dalam penelusuran lokasi awal tempat yang menjadi pusat kerajaan Sriwijaya, siapa nama raja yang mendirikan atau pendiri kerajaan Sriwijaya ini pun juga belum berhasil ditemukan. Prasasti yang ditemukan maupun kronik Tiongkok pun tak ada yang menyebutkannya. Prasasti Kedukan Bukit yang berasal dari tahun 683 Masehi adalah prasasti yang selama ini dianggap sebagai prasasti tertua yang menunjukkan tahun paling awal keberadaan kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit memberitakan 3 peristiwa yang dilakukan Dampun Tahyang: perjalanan ziarah, perjalanan berperang, lalu berkumpul di Mukaupang, dan pendirian Wanua atau tempat tinggal. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa Dampun Tahyang sebagai penguasa Sriwijaya dan Minangatamuan tempat asalnya. Dengan ditemukannya prasasti Talang Tuo yang bertarikh 684 Masehi yang isinya menyebutkan nama raja yang bernama Sri Jayanaga, akhirnya dapat diketahui bahwa yang disebut sebagai Dampun Tahyang itu adalah nama gelar raja. Dengan demikian akhirnya dapat diketahui bahwa nama lengkap raja yang berkuasa di Sriwijaya waktu itu adalah Dampun Tahyang Sri Jayanaga. Prasasti ini selain menyebutkan soal nama Sri Jayanaga, juga berisi doa-doa dan puja-puji terhadap Sri Jayanaga yang telah memerintahkan membuat taman yang ditanami beraneka macam buah-buahan yang diberi nama Sri Kestra.
Dalam prasasti Kota Kapur 686 Masehi, dapat diketahui bahwa pada masa pemerintahan Sri Jayanaga ini, Kerajaan Sriwijaya mulai melakukan ekspedisi militer dalam rangka perluasan wilayah dan memberikan ancaman hukuman kepada yang tidak mematuhinya, diantaranya adalah dengan menaklukkan daerah Bangka Belitung, dan akan menghukum bumi Jawa yang dianggap tak mau tunduk terhadap kekuasaannya. Ketika Sriwijaya Negara melaksanakan penyerangan untuk menghukum bumi Jawa, waktunya bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan Kerajaan Holing atau Kalingga di Jawa Tengah, sehingga diduga keruntuhan kedua kerajaan ini adalah akibat dari adanya serangan Srijayanaga dari Kerajaan Sriwijaya. Berhasilan ekspedisi militer ini selanjutnya menjadikan Sriwijaya sebagai kekuatan yang besar yang mampu mengendalikan jalur perdagangan yang ada di Laut Cina Selatan, di Selat Malaka, Selat Karimata, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Sepeninggal Raja Srijayanaga, tokoh yang menjadi raja di Sriwijaya tidak diketahui namanya. Kronik Tiongkok dari dinasti Sung atau abad ke-11 Masehi hanya menyebutkan bahwa pada tahun 670-673 Masehi dan tahun 713-741 Masehi, Si Lifosi atau Sriwijaya telah mengirim utusan ke negara Tiongkok. Tak ada nama raja yang disebutkannya hingga munculnya raja yang menyerupai Indra di dalam prasasti Ligor A tahun 775 Masehi. Prasasti Ligor menyebutkan bahwa adanya Raja Sriwijaya yang menyerupai Indra yang membangun candi di Ligor atau Thailand, yang kemudian oleh para ahli ditafsirkan sebagai Raja Sri Indrawarman. Setelah ini pun tidak ada catatan lagi tentang Kerajaan Sriwijaya sampai kemudian muncul nama Balaputra Dewa sebagai raja yang berasal dari dinasti Sailendra yang menguasai Suandawipa atau nama kuno Pulau Sumatera, seperti yang tertulis dalam prasasti Nalanda 860 Masehi. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah awal mula Kerajaan Sriwijaya. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.